Shalom saudara-saudara. Puji Tuhan karena kita dapat bertemu di dalam ruangan ini. Dan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Di atas kesempatan ini kita dapat bersama-sama, walaupun kita berlainan tempat. Tapi saya yakin dan percaya pada saat ini ketika saudara melihat, saudara mendengar message ini, artinya kita ada connection. Dimanapun, bilapun rekaman ini ditonton, saya beriman dan berdoa setiap orang yang melihat dan mendengarnya diberkati. Oke, puji Tuhan. Shalom, shalom. Puji Tuhan. Dan sebelum kita mendengar sharing firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara semua berdoa. Kita berdoa bersama-sama supaya pemberitaan firman Tuhan ini jelas masuk ke dalam hati dan pikiran saudara semua. Mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Bapa di surga, terima kasih di atas kesempatan ini karena kami dapat bersama-sama mendengar firman Tuhan, dan gunakanlah hamba-Mu ini menjadi saluran firman Tuhan supaya semua saudara saya yang seiman, saudara-saudara yang ada di luar sana, ketika melihat, ketika mendengar rekaman ini, diberkati, mendapat inspirasi, mendengar suara Tuhan berbicara di dalam hati mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, puji Tuhan, sejak 10 hari bulan Jun yang lalu, kita telah masuk ke satu musim yang baru di mana kerajaan Malaysia telah memperkenalkan PKPP, yaitu Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, yang menggantikan PKPB, yaitu Perintah Kawalan Pergerakan Berkawal. Puji Tuhan karena untuk perkembangan yang positif ini. Dan ya, kita sangat bersyukur setelah 3 bulan atau 3 bulan lebih kita melalui lockdown atau PKP ini. Puji Tuhan kita sampai ke satu masa di mana keadaan berangsur pulih, keadaan bertambah baik, tapi belum baik sepenuhnya. Nah, kekalkan disiplin, tingkatkan kekuatan dalaman kita semua. Di penghujung ini, mari kita lebih bersemangat karena sudah sampai di penghujungnya, saudara-saudara. Puji Tuhan. Dan keadaan ini bertambah baik, tapi belum baik, ya. Sudah sekitar 2/3 keadaan bertambah baik karena case yang baru sudah kurang. Bukan tidak ada, tapi sudah berkurang jika dibandingkan sebelumnya. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, rakyat memainkan peranan yang sangat penting di dalam memastikan keadaan bertambah baik. Nah, sama ada membuat keadaan bertambah baik atau kembali kepada keadaan yang semula, itu sangat bergantung kepada rakyat, kepada saudara dan saya. Nah, message hari ini yang saya ingin share ialah mengenai gesaan atau permintaan, ajakan agar umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mengaktifkan otoritas rohani masing-masing melalui doa dan deklarasi pengistiharan agar sisa-sisa COVID-19 ini lenyap sepenuhnya
dari bumi dan bangsa Malaysia. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ayat firman Tuhan yang saya akan ambil hari ini terambil daripada 2 Tawarikh pasal 7 ayat 13 dan 14. Saya bacakan untuk saudara dan dengar baik-baik. Ayat 13, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku dan umatku, yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Haleluya, haleluya. Saudara yang saya kasihi, sudah tercatat di dalam firman Tuhan bahwa apapun yang terjadi ini pasti ada maksud, ada message Tuhan. Bukan sahaja kepada pribadi, tetapi kepada satu bangsa. Bukan sahaja kepada satu agama, tetapi kepada semua agama. Kepada semua, merangkumi semua peringkat. Dan message Tuhan ini jelas. Dan ini dialami, message ini disampaikan bukan kepada satu negara, tapi kepada seluruh dunia. Dan message-nya ialah satu, supaya manusia kembali merendahkan diri, mencari Tuhan, berdoa, ya, dan bertobat di hadapan Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan, maka aku akan mendengar dari sorga. Ya, itu banyak ditentukan oleh keadaan dalaman kita, hati kita, sikap kita. Apabila kita datang di hadapan Tuhan, mencari Tuhan dengan hati yang hancur, ya, maka Tuhan akan mendengar dari sorga dan mengampuni. Ketika terjadi pertobatan besar-besaran di muka bumi, maka Tuhan akan mengampuni. Bukan itu saja, tetapi memulihkan, ya, negeri mereka, memulihkan bangsa mereka. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan sudah memberitahu awal-awal kepada umat manusia ciptaannya. Ketika manusia menyimpang daripada kehendak Tuhan. Apabila manusia ini sudah melakukan banyak perkara yang sehingga menghancurkan mereka menuju kepada kehancuran. Dan cara Tuhan memanggil, cara Tuhan untuk memberhentikan mereka, umat manusia ini, daripada hancur, maka Tuhan mengizinkan sesuatu keadaan, peristiwa, supaya manusia tersentak dan kembali berpikir dan kembali kepada Tuhan. Nah, di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 mengatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Haleluya. Inilah doa orang yang hatinya hancur. Inilah doa orang yang mencari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Dan ketika dia sungguh-sungguh bertobat, mengaku dosa-dosanya. Dan firman Tuhan mengatakan, doa orang yang seperti ini, orang yang sudah mengaku dosa, bertobat dan berubah, di mata Tuhan orang itu menjadi benar. Karena apabila Tuhan sudah mengampuni orang itu, di mata Tuhan orang ini sudah dibenarkan. Ditambah dengan orang ini dengan sungguh-sungguh yakin, dengan sungguh-sungguh penuh iman,
mau berdoa untuk pemulihan bagi diri, keluarga, bangsanya. Maka kata Tuhan, firman Tuhan mengatakan sangat besar kuasanya. Begitu efektif dan begitu sangat berkesan. Sekarang saya mau mengajak saudara di dalam doa. Kita berdoa bersama-sama dengan beberapa bahan doa yang saya akan senaraikan di sini, yang telah saya senaraikan. Saya akan berdoa dan saudara mengikuti saya. Saya percaya ketika kita berdoa di dalam kesatuan, dan kita sudah tentu kita semua mau melihat terjadi pemulihan kembali ke atas bangsa kita. Mari kita tunduk kepala, berdoa untuk mengucap syukur untuk firman Tuhan ini dan beberapa bahan doa yang kita akan doakan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah dengar, singkat, padat, sederhana. Namun kami mohon Roh Kudus untuk membantu kami menerjemahkan itu ke dalam hati dan pikiran kami, supaya bukan sekadar kami mengerti dan faham dan masuk dalam hati kami, tapi itu akan tinggal kekal di dalam hati kami dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk beberapa perkara. Pertama, sesuai dengan firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memberikan kunci kepada kita. Apa yang kita ikat di bumi ini akan terikat di alam roh. Apa yang kita buka di muka bumi ini akan terbuka di alam roh atau di sorga. Oleh itu mari pada saat ini kita berdoa. Saya mengajak saudara untuk berdoa untuk penyebab asal-usul penyakit COVID-19 ini. Di dalam persekutuan doa, tim doa kami yang kami panggil Holy Fire Ministry, kami telah berdoa dan Tuhan memberitahukan kami bahwa penyebab ini semua ialah daripada roh jahat, ya, yang telah menggunakan manusia untuk membuat eksperimen ini yang menghasilkan virus ini. Oleh itu kita berdoa kepada sumbernya itu secara spesifiknya, secara khusus kami diberitahu nama roh jahat itu ialah penghulu neraka. Ya, penghulu neraka. Dan pada saat ini kita mau berdoa supaya penghulu neraka ini diikat, stop, supaya tidak lagi berfungsi untuk mau menyebabkan coronavirus ini. Mari saya pimpin di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Pada saat ini saya dan bersama dengan ratusan bahkan ribuan saudara seiman saya dan orang-orang yang ada di luar sana, kami bersama-sama sehati sepakat berdoa supaya penyebab coronavirus ini disebabkan oleh kuasa kegelapan, secara khusus, secara spesifik namanya ialah penghulu neraka, dari neraka. Oleh itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan kunci yang telah diberikan kepada kami mau ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya roh ini, penghulu neraka ini diblok, di stop, diberhentikan, tidak lagi dapat menghantar ataupun menyebabkan virus yang baru. Terima kasih Tuhan, kami imani pasti jadi di dalam nama Yesus. Dan kita juga berdoa, kami berdoa dimanapun coronavirus ini berada, yang melekat di mana-mana, di tempat, di besi atau di dinding atau di mana saja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami perintahkan semua virus itu mati, kering, lenyap dalam nama Yesus. Darah Yesus, kuasa darah Yesus, darah Yesus. Kami juga berdoa untuk pembawa virus yang masih berjalan bebas. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Yesus, supaya mereka ini semua dibebaskan. Mereka dibersihkan, dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita juga mau berdoa untuk orang yang berada di hospital karena positif COVID-19 ini. Kita berdoa apapun peringkat mereka, yang biasa ataupun berada di dalam ICU,
kita berdoa. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap mereka ini sembuh. Kami ucapkan kata-kata kami ini di dalam kesatuan, di dalam nama dari setiap penjuru bangsa ini yang mendengar ini, supaya setiap mereka disembuhkan di mana saja berada, di Malaysia, di Indonesia, di Singapura, di Brunei, di mana-mana saja. Kami istiharkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya sembuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk ekonomi bagi keluarga yang terlibat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bagi yang kehilangan pekerjaan, yang telah banyak menggunakan keuangan untuk pengurusan ketika PKP ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya Tuhan akan membuka peluang pekerjaan yang baru. Kami berdoa supaya sumber keuangan, ekonomi mereka dipulihkan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa, mau berdoa untuk para suami atau istri atau anggota keluarga yang terkandas di Singapura, Brunei, Indonesia, bahkan di Malaysia yang tidak boleh pulang ke Indonesia atau kemana-mana, atau di negara-negara yang lain kena pekerjaan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya mereka ini, para suami ataupun istri atau keluarga, boleh kembali bersatu bersama dengan keluarga masing-masing. Haleluya. Kami imani, kami percaya supaya terjadi kesatuan. Mereka kembali bersama-sama di dalam nama Yesus. Sekarang ini di mana perbincangan antara negara, beberapa negara untuk mau membenarkan pekerja untuk boleh pulang. Oh, kami berdoa supaya semua perbincangan ini, urusan ini berjalan dengan lancar. Haleluya. Kami berdoa Tuhan campur tangan. Haleluya. Dan yang terakhir kami mau berdoa. Kita berdoa untuk keadaan politik, keadaan kerajaan, pemerintah. Berdoa untuk kementerian, berdoa untuk jabatan. Semuanya supaya dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kerajaan atau pemerintah yang menerima kesan daripada COVID-19 ini, bukan sahaja di Malaysia, bukan saja di Indonesia, Singapura, Brunei, tetapi di seluruh dunia, supaya seluruh dunia mengalami pemulihan. Haleluya. Kami istiharkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa firman Tuhan mengatakan doa orang yang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami dengan sungguh-sungguh beriman, sungguh yakin bahwa apa yang kami ucapkan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pasti jadi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah mendengar doa kami, bahkan Tuhan sudah menjawab doa kami. Karena kami berdoanya semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih saudara karena setia bersama-sama saya mendengar sharing firman Tuhan dan berdoa bersama-sama dengan saya. Dan doa dan harapan saya, biarlah kita terus bersama-sama. Tidak dapat bersama-sama secara fisikal, tetapi kita bersama-sama di alam roh, bahkan di dalam melalui online. Kita dapat berjumpa, kita boleh melihat, mengenal wajah, mendengar suara dan pergerakan. Itu sudah cukup memadai. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah melalui ini kita mengucap syukur karena melalui apa yang berlaku ini pasti ada kebaikannya. Memang ada cabaran, ada masalah, keburukannya. Tapi mari kita melihat yang mengambil daripada yang positif, kesan positif daripada apa yang berlaku, supaya kita bertambah kuat, bertambah bersemangat untuk mencari Tuhan pada saat-saat hari Tuhan akhir zaman ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya mengasihi saudara semua dengan kasih Tuhan, dan saya berdoa untuk saudara semua, jemaat Tuhan, jemaat revival kasih
di bawah penggembalaan saya, dan semua anak-anak Tuhan, jemaat daripada gereja lain, saya ucapkan, saya istiarkan berkat ke atas kalian semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah setiap pribadi. Di dalam nama Yesus Kristus, diberkatilah setiap keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah pekerjaan dan pelayanan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kampung, daerah, negeri, negara, di setiap di mana saudara berada. Saya akhiri dengan kata-kata, saya sangat mengasihi saudara di dalam hati saya. Dan satu hal yang saya perkara positif yang saya terima ialah di dalam dan ketika semua yang terjadi ini, Tuhan telah berbicara kepada saya untuk mau memulakan pelayanan. Melalui pelayanan di mana saya boleh memberkati seberapa ramai anak-anak Tuhan di luar sana dengan firman Tuhan dan doa-doa. Haleluya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Jumpa lagi. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan.